jadi aset, dan mereka nggak kepikiran di situ. Nanti aja deh kalau sudah nikah, nanti aja deh kalau gue sudah anak gue 1, nanti deh kalau anak gue 2, ntar deh belum cukup, gue lagi punya kreditan motor, gue masih punya kreditan ini, gue nggak bisa deh buat rumah. Cuma mau sampai kapan gitu kan? Mau sampai kapan lu berpikiran gue pengen punya rumah tapi nggak ada action? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan situasi pandemi dan harga tanah serta rumah yang selalu naik tiap tahunnya membuat impian masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk sebagian generasi muda, untuk memiliki rumah di daerah Jakarta atau daerah penyangga ibu kota lainnya tampak mustahil. Benarkah demikian? Ibu Sri Mulyani kemarin bilang kaum milenial ini susah untuk punya rumah. Nah, di sini mudah-mudahan Deddy Bedol bisa menjawab, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat teman-teman milenial, gambaran bahwa kaum milenial itu emang harus punya rumah, dan itu bukan hal yang nggak mungkin, teman-teman itu pasti bisa. Nah, di episode kali ini gue akan bahas tentang kaum milenial sambil kita bahas tentang spek bangunan dari Pesona Kahuripan 5. Kebetulan di sini ada Pak Burhan sebagai kepala teknik dari Pesona Kahuripan Group. Ya, Pak Burhan. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan. Nah, di episode kali ini kan tadi saya bilang saya bahas tentang kaum milenial bisa punya rumah atau enggak, dan sekalian bahas tentang spek bangunan nih Pak Burhan. Pak Burhan, kita kan posisi di Blok C nih ya. Ya, kita posisi di Blok C Pesona Kahuripan 5, jadi Blok C5. Nah, ini udah ada. Sebentar Pak Burhan ya, sebentaran. Nih. Ya, kita berada di rumah perumahan Pesona Kahuripan. Jadi di sini ada KPR bersubsidi pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini bloknya, Blok C5 nomor 17. Dan di sini ada Bank BTN sebagai penyelenggaranya, dan di sini tahun akad di tahun ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah ACC di Blok C ataupun di Pesona Kahuripan 5, berarti teman-teman dapat subsidi di tahun yang 2022 ini. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada ketentuan. Di sini ada ketentuan untuk rumah subsidi yang kemarin juga gue bahas tentang kalau dilanggar ketentuannya itu akan ditarik subsidinya. Nah, ini ada di sini tertulis kok. Rumah tidak boleh disewakan. Yang kedua, rumah tidak boleh dipindah tangankan ataupun dijual. Dan yang ketiga, rumah harus ditempati sendiri, tidak boleh dikosongkan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka subsidi pemerintah dihentikan dan subsidi yang telah diterima harus dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di situ jelas kok. Oke, kita balik lagi ke topik selanjutnya. Jangan penasaran, pokoknya panteng terus channel gua ya, jangan di skip, ikutin, karena kalau teman-teman skip video gua ketinggalan infonya. Iya benar nggak Pak Burhan? Nah Pak Burhan, untuk Blok C nih, gua kan di Blok C nih. Kira-kira clear, bersih, udah dipel semuanya, kira-kira kapan sih? Oh ya. Jadi untuk Blok C ini kemarin sudah kita meetingkan semua ya, baik dari subkon pelaksana ya, terus sama pengawas dan tim admin. Jadi untuk penyelesaian Blok C ini kita punya target 9 hari lagi ini harus selesai. 9 ya. hari? Ya. Sekarang, berarti Agustus ya? Agustus awal ya? Betul. Agustus awal selesai. Langsung kita pembersihan pel semuanya ya. Jadi mulai dari pembersihan nanti baru kita undang LPA ya, Pak LPA untuk segera cek semua, kemudian insya Allah dalam waktu dekat diakadkan untuk Blok C. Jadi ya. dari tim LPA itu akan mengecek ini layak huni atau enggak. Ya, betul. Ini bagus atau enggak, kan gitu. Betul. Tim LPA itu yang menilai bangunan itu kira-kira sesuai standar atau enggak. Ya, gitu ya Pak Burhan. Nah, kebetulan nih bicara tentang standar rumah subsidi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, apakah kita melakukannya atau lebih dari yang pemerintah, ibaratnya misalkan ini harus begini tapi kita lakuin yang lain, tapi itu memang berguna buat warga ataupun berguna buat yang punya rumah sendiri, jadi masalah atau enggak sih? Ya. Kalau kita lebih bagus gitu loh, melebihi standar aturan gitu kan, keren, boleh kan itu mah? Ya.
Jadi sekedar informasi aja ya, kalau di pembangunan ini selalu di tim teknik selalu kita adakan perbaikan ya. Adapun perbaikan itu kita lakukan peningkatan kualitas. Seperti halnya contoh ya, untuk luasan kamar mandi yang dulunya 1,2 kali 1,2 kita rubah menjadi lebih besar, menjadi 1,5 kali 1,5 ya. Lumayan lah. Nah, terus luasan septic tank ya. Luasan septic tank dulu 1 kali 1 kali 1. Sekarang kita rubah menjadi 1,8 kali 1,2 dengan kedalaman 1,2. Keren, dalam itu mah. Dan elevasinya lebih turun untuk tutup septic tank itu sendiri, supaya nanti tutup itu diuruk lagi dengan tanah, sehingga pada saat konsumen melihat unit udah nggak kelihatan lagi tutup septic tank. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita penggunaan wear mesh ya. Penggunaan wear mesh ini sebelum pemasangan keramik ya, begitu cor sloop selesai kita ratakan dengan tanah, kemudian kita gelar wear mesh, baru kita cor, baru kemudian kita pasang keramik ya. Keren. Nah, itu berarti beberapa tahapan dari segi pembangunan. Itu penambahan, Pak Burhan ya. Itu baru penambahan kan? Ada lagi penambahan ya? Apa tuh? Seperti pembatas unit. Wis, yang ini nih, yang di sini nih. Dulu tidak ada pembatas unit, sekarang kita adakan pembatas unit ya, supaya nanti kesannya begitu konsumen sudah akad, mereka kan langsung melihat unitnya. Nah, begitu melihat unit, kesannya indah, nyaman gitu ya. Dari segi misalkan ada tumpukan pasir ataupun tanah juga nggak turun ke saluran ya, jadi nggak bikin mampet lah. Oke, ada lagi, itu 4 loh tambahannya. Ada lagi. Kemudian untuk handle pintu ya, udah kita rubah. Dulunya memang sering rusak, sekarang udah enggak. Artinya udah kita ganti dengan yang bagus lah, kualitas yang lebih bagus. Iya, harus lebih safety bener-bener. Enggak yang pakai ini Pak Burhan, yang pakai sidik jari. Belum. Tapi boleh dong, pengen ganti yang pakai sidik jari. Bisa. Kalau udah akad kredit ya. Silakan. Iya. Jadi intinya gini, kalau di tim teknik itu kita tetap mengacu ke 3 hal ya. Pertama mengenai biaya ya. Kedua waktu, ketiga kualitas. Nah, biaya ini Saya mau nanya tentang kualitas dulu deh. Ya. Jadi apa sih kualitas yang ada di Pesona Khoripan ini? Ya, jadi kalau dari sisi kualitas, pertama kita mengenai material. Material yang kita pakai itu harus benar-benar sudah kita approve ya dari awal. Contoh penggunaan pasir yang dipakai, jenis batako yang dipakai, baja ringan yang dipakai. Jadi nggak asal? Nggak asal, melalui tahapan-tahapan dulu. Gitu. Begitu. Jadi dari segi semennya juga kita mengurangi atau seperti apa? Apa memang benar-benar dipantau? Itu tidak kurang, karena kita ada 10 pengawas bangunan yang selalu kita sebar keliling dari pagi sampai sore. Jadi begitu ada kekurangan semen langsung kita tambah ya. Itu keren, makanya dari segi kualitas bangunan sih menurut gua keren dah, karena gue juga lebih pilih-pilih kali jadi marketing ya kan. Gue lihat perumahan yang memang nanti ke depannya menurut gua nih kayaknya nggak bagus, nggak berkembang, ya gua nggak berani pasarin. Tapi kalau Pesona Khoripan gue berani, karena memang gue yakin Pesona Khoripan ini adalah salah satu rumah subsidi yang memang benar-benar berkualitas. Ya, jadi gue juga nggak sembarang jadi marketing. Daripada kedepannya nanti jadi bumerang buat gua, teman-teman pada marah sama gua nggak mau. Mendingan gua dari awal, ini bagus loh, beneran bagus. Coba aja datang ke sini, atau boleh konsultasi dulu ke nomor gua di 08 567 33 16 33, atau boleh datang ke kantor pemasaran, bilang aja mau ketemu Dedi Bedol. Nah di situ nanti banyak kok tim saya, bilang aja mau ketemu saya. Oke Pak Burhan, jadi saya jadi nggak ragu nih tentang bangunan nih. Pokoknya keren dah. keren. Untuk blok D kapan kelar? Blok D di akhir Agustus. Agustus. Jadi gini, rencana kita ya paling telat banget itu akad di pertengahan Agustus. Nah, itu sudah mencakup blok C semuanya dan blok D sebagian. Jadi sekarang kita kejar terus blok D-nya. Mantap. Nah, untuk blok B nanti kita kejar sampai di akhir Agustus. Akhir Agustus selesai. Betul. Blok B. Nah, jadi kita nggak seling berbulan-bulan ya, cuma hitungan minggu kali Pak Burhan ya. Selesai langsung gede. Tapi ini akan jadi bisa akad massal, bisa akad bertahap nih kayaknya. Mungkin kalau akad bertahap itu
yang didahulukan dulu kan blok C. Ya kemungkinan yang teman-teman tinggal di blok C itu ada kemungkinan akad duluan karena rumahnya sudah hampir 100% ya. Nah seperti itu, berarti blok D agak mundur dikit tapi nggak jauh. Blok B juga agak mundur cuma nggak jauh. Oke Pak Burhan, terima kasih. Sukses buat tim teknik. Terima kasih infonya. Ini Pak Burhan dari Pesona Kauripan Group. Kalau teman-teman ketemu di lapangan, sapa aja. Ya, oke Pak Burhan, siap. Mau ngopi? Kalau mau ngopi gimana? Siap. Ada kopinya? Ada. Nah, tuh ada. Mampir makanya. Pak Burhan, thank you. Nah ini untuk blok C4 ya, C4 dengan C5 ini udah hampir 100%. Dan untuk yang dibilang tadi Pak Burhan ini udah dipasang nih. Ini pembatas ya. Yang tadi dibilang Pak Burhan ini pembatas. Kalau yang sebelah situ kan belum tuh. Nah itu lagi seperti itu. Nah kalau yang sebelah sini ini udah jadi. Jadi untuk spiteng ini ada di sini. Spiteng dan ini ada agak dalam di bawah. Jadi biar teman-teman mau isi tanah juga nggak kelihatan spitengnya. Jadi di bawah dia adanya. Nah ini untuk carportnya. Ya mudah-mudahan di bulan Agustus tadi Pak Burhan udah ready dan teman-teman mudah-mudahan di Agustus itu ya mudah-mudahan pas 17 Agustus itu udah di rumah sendiri. Ya mudah-mudahan amin, kita sama-sama berdoa. Balik lagi ke topik yang tadi, kalau yang ditegur sama Bu Sri Mulyani nanti gue tayangin deh seperti apa pandangan Ibu Sri Mulyani tentang susahnya milenial punya rumah. Nanti gue tayangin di sini. Papan atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan generasi muda saat ini akan sulit memiliki rumah pribadi karena harganya yang terus naik. Benarkah memiliki rumah bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah dan generasi muda adalah impian yang mustahil? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan situasi pandemi dan harga tanah serta rumah yang selalu naik tiap tahunnya membuat impian masyarakat berpenghasilan rendah termasuk sebagian generasi muda untuk memiliki rumah di daerah Jakarta atau daerah penyangga ibu kota lainnya tampak mustahil. Benarkah demikian? Orang tua atau ngontrak dulu nggak apa-apa gitu kalau menurut saya gitu. Yang penting jadinya hal yang utama bukan punya rumah dulu nanti gitu. Mau numpang sama mertua, sedangkan numpang sama mertua adalah hal yang paling dihindari banget dari generasi muda zaman sekarang. Jadi solusinya ya semoga pemerintah buat keringanan lah, minimal dari cicilannya atau uang masuk pertama untuk beli rumah atau enggak. Mengatasi hal ini, pemerintah berupaya membuat kebijakan agar masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni, salah satunya dengan subsidi rumah. Pemerintah melalui BTN menawarkan suku bunga KPR BTN program subsidi 5% sepanjang jangka waktu kredit. Besaran uang muka subsidi KPR BTN pun ringan, mulai dari 1%. Ukuran rumah subsidi tergolong dalam rumah sangat sederhana dengan ukuran luas bangunan di antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi sesuai peraturan PUPR. Sementara nilai jual rumah subsidi di Jabodetabek maksimal 168 juta rupiah. Subsidi rumah diperuntukkan bagi WNI yang telah berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah dan belum memiliki rumah. Gaji pokok penerima subsidi tidak boleh lebih dari 4 juta rupiah per bulan untuk rumah tapak. Ternyata masih ada rumah dengan harga terjangkau di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya di lokasi saya berada saat ini adalah perumahan subsidi yang berlokasi di Kelapa Nunggal, Bogor. Ini sudah cukup layak huni, mendapatkan 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi dengan cicilan 1 juta rupiah per bulannya dibayar hingga 20 tahun. Meski berlokasi jauh dari pusat kota Jakarta, perumahan subsidi di daerah penyangga ibu kota tetap menjadi pilihan para generasi muda. Pasar 90% lebih itu kita dari Jakarta semua. Jadi warga yang sudah tinggal di sini itu mereka kerjanya di Jakarta, dulunya ngontrak di Jakarta. Prioritas usianya itu 25 sampai 35. Generasi muda berarti ya Pak? Iya, generasi muda.
Untuk kebanyakan itu yang baru nikah, belum nikah, dan atau punya anak satu. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, himpunan bank milik negara harus memberikan bunga fixed rate yang rendah dan kredit konstruksinya juga harus diberikan relaksasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi para spekulan tanah. Dan berikutnya lagi, kita tidak ada regulasi terkait dengan pengawasan spekulan tanah. Jadi Indonesia belum punya perangkat itu. Sehingga setiap kali ada isu terjadi pembangunan infrastruktur, jalan tol, itu harganya akan meningkat cukup signifikan. Dan itu harus ada regulasi untuk mengatur sehingga masyarakat bisa mendapatkan tanah untuk bangunan dengan harga yang terjangkau. Bukan tidak mungkin bagi generasi muda memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau. Namun, para generasi muda harus bisa mengatur keuangannya dengan baik serta ditunjang fasilitas subsidi dari pemerintah. Monica Konado, Yoga Aris Pratama, Bogor. Nah, oke. Setelah teman-teman tonton video tadi, nah berarti kan Deddy Bedol menjawab, sebenarnya bukan sulit. Sebenarnya bukan susah, jadi kaum milenial itu memang benar-benar harus punya rumah. Cuma banyak, jadi gini, banyak kaum milenial itu yang memang enggak kepikiran untuk punya rumah, gitu. Padahal justru di saat memang di usia muda, itu sudah merintis untuk pembelian properti, punya rumah. Nanti di usia 40-an ataupun 42, mereka sudah tidak mikirin rumah lagi. Mereka sudah lunas dan mereka sudah fokus ke sekolah anak mereka. Jadi nggak ngurusin bayar kontrakan lagi. Jadi oke masih bayar, cuma itu mau untuk rumah. Ya kan, akan menjadi aset dan mereka nggak kepikiran ke situ. Nanti aja deh kalau sudah nikah. Nanti aja deh kalau gue sudah anak gue 1. Nanti deh kalau anak gue 2. Ntar deh belum cukup, gue lagi punya kreditan motor, gue masih punya kreditan ini, gue nggak bisa deh buat rumah. Cuma mau sampai kapan gitu kan? Mau sampai kapan lu berpikiran gue pengen punya rumah tapi nggak ada action. Nah, action dari sekarang karena mumpung ada program rumah subsidi. Nah, ini diperuntukkan memang untuk kaum milenial. Kaum yang bukan kaum ya, jadi untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Nah, kapan lagi? Jangan pernah melihat jarak. Oke, jarak jadi pertimbangan. Cuma kalau bisa kejangkau dengan tempat kerja, ke rumah, itu mah hal yang nggak mungkin. Pertama aja kelihatan jauh, lama-lama mah deket gitu. Jadi jarak jangan Nah, misalkan yang teman-teman perhitungkan jarak terlalu jauh dari kantor gua, ya silakan ngekos. Ngekos aja di situ udah 800.000, 900.000. Cuma ngebelain dari tempat kerja ke tempat kontrakan. Dia ada yang sudah sampai 10 tahun kontrak di situ, ada yang 15 tahun kontrak di situ. Coba dia beli properti, mungkin udah punya rumah, udah punya dia gitu loh rumah itu. Nah, giliran udah bosen dengan kontrak, kepikiran pengen punya rumah. Sedangkan usia sudah 48. Dulu kerja lagi enak, sudah karyawan tetap, sekarang udah keluar, sekarang gua kerja cuma belum 1 tahun. Giliran mau ternyata itu udah nggak bisa karena kerja lu baru 1 tahun. Coba kalau lu ngambil yang dulu mungkin udah 10 tahun, nah bisa. Karena ada beberapa persyaratan, nah gitu. Jadi di saat usia sudah mentok, kerja udah nggak di situ lagi misalkan. Terus BI checking udah hancur-hancuran dah. Kredit motor, akhirnya motor ditarik, telat bayar, ya itu lu udah hancur-hancuran lah. Nah, giliran pengen punya rumah ternyata itu udah nggak bisa diselamatkan. Ibarat bukan ya, cuma itulah ruginya menunda kalau menurut gua. Nah, di sini gua usia sudah 4, sekarang 2022. Usia gua 41 tahun. Cuma kayak milenial, anjing. Nah, di saat gua dulu muda dulu nih ya, gua nggak kepikiran punya rumah. Setelah gua nikah, gua tinggal di mertua. Berapa tahun? 5 tahun. Tinggal di mertua 5 tahun, gue. Enak, mertua gue baik banget. Terima kasih buat nyokap ya, bokap. Itu baik banget. Itu gue 5 tahun gue betah di situ. Akhirnya, tapi gue mau sampai kapan nggak punya rumah sendiri. Katanya kan kata orang dulu kalau agak jauhan mah agak wangi lah kan gitu dibanding nempel, ribut ketahuan, kedengeran gitu kan. Ya mendingan agak jauh dikit tapi
Wangi. Nah di situ gue bangunlah properti, walaupun nyicil. Dulu gue nggak kepikiran tentang KPR, karena gaji gue nggak tentu. Cuma gue dengan cara tanah udah ada nih, alhamdulillah gue dapat warisan tanah kan gitu. Kalau yang nggak punya warisan gimana? Mau tanah siapa yang dibelah? Gue masih mending, gue punya tanah. Nah tinggal gue ngebangunnya gimana? Gue nyicil. Gue punya duit 300.000 beli apa? Semen. Punya duit 100.000 gue beli apa nih? Gue cuma megang kwitansi. Barang-barang nggak ada yang gue ambil, gue taruh di material, gue numpang naruh. Ini duit segini dapat apa? Pasir, 1 truk. Oke, kwitansi doang gue dapatnya. Di saat memang udah gue siap nih, pasir udah ada, semua udah ada. Tinggal biaya tukang berapa, kira-kira berapa lama, oke, bangun. Itu bisa, tapi perlu 1, 2, mungkin 3 tahun lebih untuk seperti itu. Tapi kalau lu nggak nyicil seperti itu, nggak akan jadi juga. Kenapa? Oke, kita 3 tahun nyicil material. Dulu harga semen tuh masih 25.000 mungkin. Kalau sekarang udah 50.000. Nah, mau kita ambil sekarang, tetap aja di harga sekarang. Tetap gue punya 2 semen ya harus kirim ke gue 2 semen kan gitu. Nah, itu kalau untuk dengan cara seperti itu. Tapi kalau lu tabung, oh ada sisa gaji, nabung. Bulan ketiga, bulan keempat, konsisten tuh 1 juta. Ketemulah, misalkan ada hari-hari yang memang kita harus pulang, kayak pulang kampung lah, gitu lah, mudik lah kan gitu ya. Biasanya setahun sekali kita mudik, uang yang sudah lama kita kumpulkan karena mudik kan gitu, habis buat ono, buat ini, yang akhirnya pulang balik lagi, nol lagi, kan gitu. Mau sampai kapan? Gitu. Kalau enggak, ya kalau saran gue sih ya seperti apa terserah. Kalau yang punya warisan ya beruntung, tapi yang nggak punya warisan mau seperti apa? Berarti lu harus punya rumah. Nah untuk persyaratan, lu jangan pusing dulu. Lu konsultasi dulu tentang persyaratan, lu konsultasi dulu tentang biaya. Setelah lu konsultasi, baru mikir. Jangan mikir dulu. Gitu. Kalau mikir dulu, berat. Konsultasi dulu, kira-kira seperti apa ya. Mudah-mudahan saya bisa kasih solusi buat teman-teman. Oh, mungkin nggak harus tahun ini. Oh, tahun depan. Oh, nggak tahun depan, tahun ini lagi. Cuma kalau nggak mulai dari sekarang, ya susah. Gitu. Ya jadi mungkin itu aja untuk kaum milenial. Maaf, sorry sedikit serius juga ya kan, curhat juga, lengkap lah pokoknya di video gua kali ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah komentar baik, semuanya terima kasih. Dan memang ada juga yang mungkin kurang puas dengan pelayanan kita, ya terima kasih juga. Mungkin itu buat masukan juga buat kita, dan kita mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu aja bro. Jadi kesimpulan sedikit deh. Untuk blok C ini sudah hampir selesai. Untuk blok D dikejar di Agustus minggu kedua, dan untuk blok B di sini dikejar di Agustus minggu ke-3 ataupun minggu ke-4. Gitu ya. Mudah-mudahan informasi yang gue berikan hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang pikir-pikir, masih bingung. Mudah-mudahan dengan video gue ini bisa menjadikan ilmu buat teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika bermanfaat, share, bagikan untuk teman-teman yang masih mungkin cari-cari rumah dan memang belum tahu persyaratan. Oke, gue Deddy Bedol, kameramen gue Ari Pratama. Salam dari Pesona Kodipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bener. Salam kaum milenial. Oke, salam kaum milenial.